Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini Bu Rina akan membahas tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo remaja sehat, nama aku Sylvia Damayanti. Aku siswi SMK Kota Tangerang. Melalui video ini, aku akan menceritakan tentang kisah teman kecilku Mawar yang akan memberikan pelajaran untuk kita semua. Mawar itu orang pintar dan baik, tapi ia berubah sejak punya pacar. Mawar yang dulunya anak rajin, kini lebih senang menghabiskan waktunya untuk kencan bersama pacarnya. Akibatnya, ia sering bolos, bahkan ia dan pacarnya tidak malu berduaan untuk di rumah. Hal yang ditakutkan pun terjadi. Mawar melakukan perbuatan yang melanggar norma. Ia hamil di luar nikah. Akibatnya, ia kebingungan dan sangat sedih. Ia ketakutan dan berusaha menghubungi pacarnya. Tapi ternyata pacarnya tidak mau bertanggung jawab dan malah kabur. Akhirnya, ibu Mawar pun mengetahui tentang kehamilannya. Ibunya geram dan sangat marah, sehingga menyuruh Mawar pergi dari rumah. Mawar sedih dan malu karena ia tahu orang-orang membicarakan tentang aibnya. Saat ia merasa bingung harus bagaimana, Mawar merasa pusing, perutnya sangat sakit, dan keluar darah yang mengalir di kakinya. Mawar pun menjerit dan terjatuh. Akhirnya, Mawar pun meninggal. Dan ternyata ia keguguran, kehilangan banyak darah. Begitu cerita Mawar. Banyak pelajaran yang bisa kita pelajari bersama. Please, jangan pacaran sampai ke teman. Jangan sampai kita merusak diri kita dengan orang yang kita sayang hanya karena cinta yang sementara. Agar tidak ada lagi mawar-mawar yang lain, mari kita berjuang untuk membuat orang-orang yang bangga yang kita sayangi. Nah, setelah menonton video ini, bagaimana tanggapan kalian tentang peristiwa tersebut? Untuk lebih memahami materi kita kali ini, mari kita simak apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Kemudian yang kedua, tentang pengertian zina. Pengertian zina adalah hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut Islam. Satu-satunya hubungan atau ikatan yang diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan yang sah di mata agama Islam adalah pernikahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain lemahnya pemahaman iman dan Islam, bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu, dan rasa ingin mencoba. Selain itu, lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas dan zina itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua, faktor eksternal itu adalah lemahnya kontrol dari orang tua. Bisa jadi karena orang tua yang sangat sibuk. Kemudian yang kedua, pengaruh media sosial. Kemudian yang ketiga, minimnya sarana aktivitas dan pengembangan untuk remaja di zaman sekarang ini. Bagaimana hukumnya tentang zina? Pastinya hukum zina itu adalah haram. Sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan juga jalan yang buruk. Dan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2 disebutkan, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khuzkum bihima ra'fatu fid dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin." Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir.
hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Di Indonesia sendiri, hukuman rajam diterapkan di Aceh. Aceh merupakan sebuah daerah yang memiliki kewenangan khusus dalam menentukan sistem hukum di daerahnya, seperti hukuman yang satu ini, yaitu rajam. Hukuman rajam yang diberikan kepada pelaku zina ada dua macam, yaitu untuk pelaku zina yang sudah menikah dan juga yang belum menikah. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, zina muhsan. Zina ini dikhususkan untuk pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukum bagi zina muhsan adalah dirajam, dilempar dengan batu sampai meninggal. Kemudian yang kedua, zina ghairu muhsan. Pezina yang masih lajang, yang belum pernah menikah, hukumannya adalah didera atau dipukul sampai 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Berdasarkan cerita, masyarakat desa Lagetang ini gemar sekali melakukan perjudian. Kemudian pada malam harinya mereka mengadakan hiburan malam seperti lengger, kemudian tayub. Kemudian mereka juga gemar melakukan perzinahan baik sesama jenis maupun berbeda jenis. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekitar tahun 190-an. Pada malam itu hujan sangat lebat, kemudian terdengar suara benda yang jatuh yang sangat keras sekali sehingga terdengar di desa-desa sekitarnya. Pada pagi harinya mereka terkejut melihat puncak gunung Pengamun yang sudah tidak ada, dan mereka semakin terkejut melihat kondisi desa Lagetang yang sudah tertimbun tanah bahkan menjadi sebuah bukit. Mereka heran, gunung yang gagah tersebut rompal menjatuhi dan mengubur 351 manusia di dalamnya. Dari video pendek yang kita simak tadi dan peristiwa desa Lagetan, kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah mengingatkan di Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Sekian video pembelajaran ini Bu Rina buat. Jika ada kesalahan, Bu Rina minta maaf. Kepada Allah Bu Rina minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.